Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan terkait layanan baru kita dari BSI yaitu EduVPN. Sebelumnya perkenalkan nama saya yaitu Bayu Aprilanda Saidmoko. Saya termasuk dari anggota tim Out and Legacy App dari BSI. Sebelumnya EduVPN itu memiliki moto yaitu mengakses jaringan atau internet di institusi kita dengan koneksi yang terenkripsi, sehingga memungkinkan kita untuk mengakses jaringan internet yang aman. Untuk presentasi sosialisasi kali ini saya akan membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu apa itu EduVPN, apa itu VPN. Yang kedua yaitu apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh EduVPN. Yang ketiga yaitu EduVPN ini mensupport device-device apa saja atau OS apa saja. Yang keempat yaitu apa-apa saja fitur yang terdapat dalam EduVPN dan arsitektur EduVPN itu sendiri. Yang kelima tentunya yaitu bagaimana cara menggunakan EduVPN agar kita dapat connect ke layanan EduVPN itu sendiri. Bagian pertama yaitu apa itu VPN? VPN atau Virtual Private Network yaitu sebuah jaringan yang memungkinkan user atau pengguna yang menggunakan IP public untuk mengakses jaringan private atau jaringan lokal yang terdapat dalam institusi kita, sehingga user dapat mengakses resource di dalam institusi kita melalui jaringan publik. Jadi di sini memungkinkan user untuk saling mengirim dan menerima data dengan koneksi yang aman. Umumnya VPN itu terenkripsi. Jaringan yang komunikasi data yang melewati jaringan VPN itu dienkripsi. Namun ada juga beberapa VPN yang tidak menggunakan enkripsi. Jadi seperti misalnya VPN yang gratis yang banyak kita jumpai di internet. Nah, itu bisa kita pilih ketika kita menggunakan layanan VPN itu sendiri. Nah, bagaimana kalau VPN itu digunakan di corporate untuk mengakses aplikasi dan sumber daya di sebuah perusahaan atau institusi seperti kita misalnya di UI. Nah, VPN itu sendiri kalau kita di UI kita gunakan untuk mengakses dokumen-dokumen yang sifatnya bersifat privasi atau hanya bisa diakses oleh institusi kita sendiri. Misalnya kita seperti mengembangkan software atau ada dokumen yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Yang biasanya kalau di sisi perusahaan atau institusi VPN itu dibatasi atau aksesnya dibatasi dengan menggunakan autentikasi. Jadi hanya orang-orang yang bisa melakukan diberi akses untuk connect ke VPN itu yang bisa mengakses jaringan VPN itu sendiri. Itu kalau dari sisi korporasi atau institusi. Nah, kalau dari sisi virtual atau point to point, di sini kita sebagai user atau pengguna selain mendapatkan yang namanya IP public untuk berkomunikasi di internet, kita juga mendapatkan yaitu IP virtual atau yang dikenal juga sebagai IP privat dari ketika kita connect ke VPN. Nah, itu yang kita gunakan sebagai kita komunikasi antar user sebenarnya di dalam koneksi VPN itu sendiri. Namun untuk alasan keamanan di dalam EduVPN ini fitur tersebut kita nonaktifkan. Jadi kita hanya mengaktifkan layanan enkripsi yang aman dari VPN itu sendiri. Langkah selanjutnya itu apa saja sih yang bisa dilakukan EduVPN ini? EduVPN itu sebetulnya dibagi menjadi dua, yaitu Institute Access dan Secure Internet Access. Kalau Institute Access ini seperti yang EduVPN yang kita bangun di UI ini.
yaitu setiap user atau pengguna dari institusi kita dapat mengakses resource internal, seperti misalnya dokumen-dokumen atau apa namanya itu, jurnal yang dilanggan oleh UI, misalnya seperti Science Direct atau Emerald atau ProQuest. Nah, itu kita bisa mengakses dokumen yang dilanggan oleh UI itu dan mendownload jurnal tersebut secara gratis. Nah, itu kalau dari segi Institute Access. Sebenarnya yang Secure Internet Access ini sama, cuman bedanya dari segi jangkauan pengguna. Kalau Institute Access ini berbasis domain institusi kita, misalnya UI ACID, tapi kalau Secure Internet Access ini domainnya sudah berbasis negara. Jadi penggunanya tentu lebih umum dan bisa diakses oleh siapa saja kalau Secure Internet Access ini. Kalau Institute Access ini sebatas dari user-user dari institusi kita sendiri. Nah, ini fungsi juga sama sebenarnya, yaitu untuk memberikan privasi kepada pengguna kita agar kita aman ketika mengakses jaringan di internet. Jadi EduVPN ini fungsi utamanya yaitu memungkinkan kita aman untuk mengakses jaringan di internet. Contohnya misalnya kayak kita ketika berada di bandara atau berada di area-area yang terdapat wifi gratis di situ atau hotspot gratis, itu biasanya kan koneksi itu tidak terenkripsi oleh internet, sehingga ketika kita mengakses aplikasi-aplikasi seperti perbankan atau mobile banking itu cukup berbahaya karena orang bebas untuk melakukan apa namanya itu scanning di jaringan tersebut karena jaringan tersebut tidak terenkripsi gitu. Oleh karena itu supaya kita aman, kita bisa menggunakan VPN, salah satunya di VPN ini. Sebenarnya UI sendiri itu sudah memiliki layanan seperti VPN mahasiswa dan VPN dosen dan staff untuk staff. Nah, sebenarnya fungsinya sama seperti itu, cuman bedanya kalau EduVPN ini terintegrasi oleh SSO kita atau single sign-on kita. Terintegrasi oleh single sign-on kita, sehingga kita lebih bebas untuk login ke VPN dan mengakses membuat, nanti akan saya demokan bagaimana cara menggunakan EduVPN ini. Kita lanjut dulu. Yang ketiga yaitu device yang disupport oleh EduVPN. Nah, dari situs resminya yang disupport oleh EduVPN itu, kalau dari aplikasi ofisialnya seperti Windows, Mac, Android, iOS, dan Linux. Cuman Linux ini masih dalam tahap pengembangan, mungkin masih coming soon. Jadi yang benar-benar disupport hanya 4 OS ini. Windows, Mac OS, Android, dan iOS. Nah, yang kedua yaitu jika kita menggunakan OS yang tidak ada salah satu dari disupport oleh VPN ini, kita bisa menggunakan konfigurasi manual. Kalau contohnya Windows atau Android itu bisa menggunakan OpenVPN. Kalau Mac OS bisa menggunakan TunnelBleak. Untuk dokumentasi lengkapnya sebetulnya BSI sudah membuat secara lengkap di situ untuk masing-masing device di bsi.ui.ac.id/virtual private network. Nah, di sini bisa diakses untuk cara menggunakan OpenVPN. Tapi nanti saya demokan caranya untuk konfigurasi penggunaannya. Kita lanjut dulu. Yang keempat, yaitu fitur-fitur EduVPN. Nah, di EduVPN ini sebetulnya banyak fitur yang didukung, namun secara umum yang kita gunakan di UI ini, yang kita deploy adalah fungsi-fungsi umum dari EduVPN. Misalnya seperti menggunakan port UDP dan TCP, yang kedua support IPv6 dan IP privatnya, IPv6. Yang ketiga yaitu terhubung dengan jaringan publik menggunakan NAT. Yang keempat yaitu CA atau Certificate Authority untuk melakukan manajemen sertifikat VPN dari user atau klien. Yang kelima yaitu tentunya server yang secure atau aman.
Yang keenam yaitu user portal. Jadi sini user akan dapat dapat bebas untuk mendownload konfigurasi VPN sendiri dengan login menggunakan akun Unisys. Itu dari sisi user. Nah, dari sisi admin yaitu admin bisa memantau user siapa saja yang connect ke VPN dan berapa user aktif pada hari itu gitu. Yang ke apa ya? Yang ke-8 yaitu autentikasinya bisa menggunakan SSO WI sehingga aplikasinya OA 2.0 API ini fungsinya untuk mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang disupport oleh VPN tadi sehingga kita bisa login menggunakan konfigurasi OpenVPN atau langsung menggunakan aplikasinya tanpa perlu login VPN tanpa perlu melakukan konfigurasi manual. Plus minusnya kalau kita menggunakan aplikasi EduVPN itu sendiri, kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan upgrade, tidak perlu repot untuk melakukan apa istilahnya update config, karena kan konfigurasi OpenVPN itu sendiri ada istilahnya expired, berapa lama konfigurasi itu aktif, sehingga perlu diupdate ulang atau di-download ulang konfigurasinya. Nah, jika kita menggunakan aplikasi, itu secara otomatis akan dilakukan oleh aplikasi itu sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan download konfigurasi manual. Yang ke-9 yaitu grup ACL atau Access Control List. Nah, ini kita menggunakan database UI kita yaitu dengan protokol LDAP Active Directory. Nah, di situ kita melakukan filter berdasarkan grup eduroam. Jadi pengguna kita yang masih aktif, yang masih join dengan grup eduroam itu masih bisa mengakses EduVPN. Jadi ada user aktif. Kalau mahasiswa itu mahasiswa yang masih aktif. Kalau sudah alumni dan tidak bisa mendapatkan akses eduroam, nah dia tidak bisa mendapatkan akses EduVPN lagi. Yang ketiga itu kemampuan untuk melakukan pemantauan catatan atau log dari VPN itu sendiri. Nah, yang terakhir itu native application, itu aplikasi official yang saya jelaskan tadi yang disupport oleh EduVPN. Nah, ini arsitektur EduVPN itu sendiri. Arsitektur apa namanya? Karena EduVPN ini menggunakan mesin dari OpenVPN juga, jadi kurang lebih arsitekturnya sama seperti OpenVPN. Nah, di situ kita sebagai user yang menggunakan IP public apapun connect ke login menggunakan akun UI kita melalui SSO untuk dapat mengakses resource internal kita. Nah, jadi yang dibuka untuk internet itu yang bisa diakses publik itu cuman portal untuk melakukan login dari VPN itu sendiri. Tentunya VPN ini arsitekturnya yang secara umum itu pasti terenkripsi, menggunakan autentikasi untuk mengakses resource-nya karena kita berbasis institusi, jadi hanya user tertentu yang diberi akses untuk mengakses EduVPN ini. Dan yang tiga tentunya adanya jaringan dari internal kita, ini kita anggap sebagai jaringan yang ada di WI. Yang kelima pastinya aman, yang terakhir itu extensibility atau bisa digabung dengan plugin-plugin lain misalnya, yaitu kalau kita seperti protokol LDAP itu untuk SSO kita, Active Directory. Jadi kita menggunakan teknologi bernama Sibulet. Nah, yang terakhir bagaimana sih menggunakan EduVPN itu? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama bisa menggunakan official apps-nya dari EduVPN, dan yang kedua yaitu menggunakan konfigurasi manual. Nah, kalau menggunakan official app-nya, kebetulan karena saya menggunakan OS Windows sama Android, jadi untuk
yang saya demokan di sini yaitu cara menggunakan Windows dan Android. Kalau jika ada yang menggunakan Mac OS atau iOS, kurang lebih sebenarnya sama tampilannya, mungkin hanya berbeda nanti di link downloadnya aja. Nah, itu kan di situ berdasarkan device masing-masing. Nanti kita menuju ke sini, link EduVPN client. Nah, itu bisa kita download di sini. Nah, jadi Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, jika ingin mencoba menggunakan EduVPN, bisa mendownload dulu aplikasinya di sini sesuai dengan OS yang digunakan. Misalnya iOS, Android, Windows. Nah, untuk Linux itu sendiri masih coming soon. Mungkin masih dalam tahap pengembangan. Nah, ini tampilan yang sudah connect ke internet. Maksudnya saya sudah menggunakan apanya. Nanti kalau misalnya baru pertama kali install, kita disuruh untuk mencari uh, institusinya dulu. Jadi di situ nanti dicari aja connect menggunakan institusi, dicari Universitas Islam Indonesia. Atau nanti saya demokan di Android. Lanjut dulu. Nah, ini yang konfigurasi manual. Kalau konfigurasi manual kita login ke eduvpn.ui.ac.id. Loginnya menggunakan akun Unisys, terus nanti klik tab configuration ini menuju configuration, lalu isikan konfigurasinya apa gitu. Nah, nanti saya demokan sekalian yang cara konfigurasi manual ini, konfigurasi apa namanya? Cara manual di website BSI. Oke, misalnya ini kita mau konfigurasi secara manual ya. Oh, atau yang cara penggunaan yang ini dulu, yang menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi. Mungkin Bapak Ibu boleh menginstal aplikasi EduVPN yang terlebih dahulu untuk mencoba login ke EduVPN kliennya. Ini kebetulan saya sudah menginstal duluan untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti kalau misalnya ketika menginstal ada disuruh apa namanya? Ya ini kalau misalnya diinstal disuruh restart, di close aja, nggak perlu di restart sebetulnya. Langsung digunakan aja bisa. Saya semalam udah nyoba gitu, ternyata bisa dan tidak perlu di restart. Nah, ini kebetulan saya kan sudah apa namanya? Udah ini coba saya ini kalau apa nanti kalau misalnya mau cari di add another ini, connect to your institution. Nah, kita cari di sini yang UII. UII. Nah, ini kebetulan saya sudah connect. Ini bisa dihapus nggak ya? Saya forget lah, saya ulang lagi dari awal. Connect, cari UII, cari Universitas Islam Indonesia. Nah, nanti kita akan diarahkan ke situs EduVPN-nya itu sendiri untuk melakukan autentikasi menggunakan SSO. Nah, di sini kita masukkan akun dari Unisys kita. Kita masuk akun Unisys kita. Nah, kita login.
diarahkan ke situ? Wah, pilot. Coba ulang. Harusnya itu nanti disuruh approve gitu, tampilannya disuruh approve. Nah, jadi dipencet yang approve itu aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita pencet approve. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan EduVPN itu sendiri. Ini yang menggunakan aplikasi. Kita tinggal connect. Connect. Jadi statusnya sampai warna hijau. Nah, ini sudah sukses. Nah, untuk mengetesnya kita bisa mengakses salah satu jurnal, misalnya seperti website jurnal Science Direct. Nah, ini kita sudah diarahkan ke Universitas Islam Indonesia. Berarti kita sudah berhasil connect ke internet. Nah, itu cara yang pertama, cara yang connect menggunakan aplikasi. Kalau untuk yang menggunakan manual configuration, ini saya disconnect dulu. Manual configuration. Manual configuration tadi. Oh ya, manual configuration itu kita login dulu ke eduvpn.uii.ac.id. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah login. Jadi kita kalau untuk user tampilannya cuma yang ini aja, home, configuration, account, sama documentation. Nah, yang ini kebetulan karena saya sebagai user admin. Jadi tampilannya agak berbeda. Kalau user 4 ini. Nah, di sini kita klik yang tab configuration. Nah, di bagian ini klik aja yang continue, terus nah ini kita bebas mengisikan nama konfigurasinya apa. Kemarin saya membuat konfigurasi itu Windows 2. Nah, ini misalnya kita namanya bebas, mau diisi apa pun bisa. Ini saya isi aja Windows 3. Terus kita klik create and download. Create and download, nanti kita mendownload file konfigurasinya. Nah, sudah selesai. Ini kita sudah mendownload konfigurasinya. Oh iya, yang pertama ini kita kan sudah mendownload konfigurasinya. Terus yang kita lakukan setelah itu adalah install aplikasi namanya OpenVPN Client, itu untuk Windows. Nah, di sini sebenarnya sudah lengkap dokumentasinya BSI ini. Kita klik aja ke situ, ke bsi.ui.ac.id Virtual Private Network. Nah, di sini sebenarnya sudah lengkap untuk cara penggunaan dari OpenVPN Client itu, karena kita juga sudah memiliki layanan namanya VPN dosen dan staff dan VPN untuk mahasiswa. Nah, di sini juga sudah lengkap panduan instalasinya untuk Windows, iOS, Android, Mac. Bisa di oh iya, akunnya. Oh ya, saya nggak login sebagai ini makanya. Nah, ini kalau login menggunakan akun UI bisa diakses untuk layanan ininya, layanan apa namanya? Panduan instalasinya, monggo bisa dicoba. Nah, yang kita lakukan adalah mendownload perangkat lunak VPN ini, yaitu basisnya menggunakan OpenVPN. Kalau Mac ada sendiri, Android ada sendiri, Apple ada sendiri. Di sini yang saya contohkan menggunakan Windows. Kita klik aja, open link di tab. Nah, ini website resmi dari OpenVPN. Nah, kita pilih saja yang sesuai dengan Windows kita, yang 32 bit atau 64 bit. Kalau saya menggunakan yang 64 bit. Nah, Bapak atau Ibu bisa mencoba untuk mendownload file ini. Setelah itu, setelah download, lakukan instalasi seperti biasa. Nah, kebetulan karena saya sudah melakukan instalasi, nanti
nanti folder instalasinya akan berada di, kalau secara default ya, secara default ada di program files, C program files, di sini OpenVPN. Nah, file konfigurasi yang sudah kita download tadi, kita kita paste aja di luar aja, di paling luar. Kita paste saja di sini. Di sini. Nah. Nah, setelah kita copy paste ke sini, langkah selanjutnya itu kita import. Nah, karena tadi kita sudah menginstal, harusnya pedot bae. Macet-macet ya, Pak? Nah, kita cari aplikasinya itu OpenVPN GUI. Cari aja GUI atau OpenVPN. Nah, kalau kita sudah selesai melakukan instalasi yang OpenVPN client tadi, kita buka aplikasi ini. Terus nanti akan muncul di notifikasi di bawah sini, di try icon ini, kita klik aja, klik kanan, terus import file. Nah, itu kita import. Setelah berhasil kita import, kita pilih konfigurasi OpenVPN yang sudah kita import tadi, kita klik connect. Nah, bedanya kalau dengan menggunakan VPN mahasiswa atau VPN dosen staff, ketika kita connect kan kita perlu masukkan username sama password tadi. Nah, karena kita sudah login menggunakan portal tadi, portal EduVPN tadi, kita tidak perlu masukkannya ulang. Jadi kita tinggal melakukan connect, terus kita tinggal menunggu config-nya koneksi. Jadi kita tidak perlu masukkan username sama password lagi, karena kita sudah melakukannya di... Nah, karena kita sudah login di sini. Nah, itu ada expirednya. Expirednya itu nanti kalau saya di ini bulan 3, tanggal 10. Nah, itu kekurangannya kalau memakai konfigurasi manual, karena kita harus melakukan update secara berkala. Tapi kalau menggunakan aplikasi tadi tidak perlu. Nah, ini juga kita sudah connect ke EduVPN. Coba kita akses lagi tadi Science Direct. Nah, kita sudah berada di jaringan WiI. Centangkan jaringan WiI. Kalau misalnya saya VPN-nya, nah, kita tidak berada di jaringan WiI. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan VPN tadi, kita bisa mendownload jurnal-jurnal di Science Direct secara gratis. Karena jurnal di Science Direct ini berbayar dan cukup lumayan juga ininya, harganya. Jadi keuntungannya kita bisa mengakses jurnal secara gratis yang sudah dilanggan oleh WiI. Fungsinya sama dengan VPN yang mahasiswa dan VPN dosen. Cuman beda di cara penggunaannya saja, penggunaan dan layanannya. Untuk itu kalau yang demo dari Windows. Kalau untuk Android, kebetulan untuk demonya agak susah, jadi saya membuatkan video cara instalasi untuk penggunaan di Android. Cuman waktu ini saya kan mendokumentasikannya sudah agak cukup lama, yaitu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Jadi mungkin kalau ada tampilan yang agak sedikit beda di aplikasi EduVPN-nya, bisa disesuaikan. Karena yang di video ini masih yang versi lama. Tapi kurang lebih apanya sama, tampilannya sama. Cuman beda di cara pencarian institusinya nanti.
Jadi ini demo untuk cara penggunaan di Android. Ini install dulu, cari di Play Store, namanya EduVPN. Nah, setelah kita melakukan instalasi, nah tampilannya masih sama dengan yang versi desktop tadi, cuma kalau yang sekarang tampilannya agak berbeda. Nah, itu cari institusi, login. Nah, kita akan diarahkan ke website EduVPN-nya. Kita login menggunakan SSO Unisys kita. Nah, sama seperti tadi, di approve untuk Android. Nah, setelah berhasil di approve, kita connect ke EduVPN. Nah, kalau ada status hijau berarti kita sudah connect. Nah, ini kita tes mengakses salah satu website jurnal seperti apa tadi. Cuma di video ini kita masih menggunakan Emerald. Nah, ini kalau sudah muncul Universitas Islam Indonesia berarti kita sudah connect ke jaringan EduVPN. Ini yang menggunakan aplikasi official di Android. Kalau yang manual konfigurasinya sama, yaitu kita menginstal aplikasi OpenVPN dulu. Ini di Android. Ini yang konfigurasi secara manual, yang menggunakan download konfigurasi seperti tadi. Kita cari dulu aplikasi yang nama OpenVPN. Kita install. Nah, setelah itu kita download dulu konfigurasinya seperti tadi, login ke eduvpn.ui.ac.id. Nah, setelah itu yang file konfigurasi yang telah kita download tadi kita import sama seperti tadi. Nah, ini kita letak di mana? Bebas untuk direktorinya di Android. Kalau saya jadikan satu folder VPN supaya untuk mudah mencari file konfigurasinya. Buat folder VPN. Terus kita import. Jadi kita klik file. Nah, kita cari file konfigurasi yang baru kita download tadi. Ini tadi tutorial Android. Nah, import. Nah, kita langsung tinggal connect saja. Tidak perlu memasukkan username dan password karena username dan password sudah terintegrasi dengan aplikasi sini, yaitu eduvpn.ui.ac.id. Kita tes menggunakan Emerald. Nah, kita sudah terhubung ke jaringan EduVPN. Jadi seperti itu untuk penggunaan di Android. Kurang lebih sama dengan di desktop, hanya saja berbeda tampilan untuk aplikasinya. Nah, mungkin kalau yang pengguna macOS atau iOS bisa disesuaikan
Kalau untuk tampilan mungkin kurang lebih sama seperti itu. Nah, mungkin untuk sosialisasi dari EduVPN ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.